Oke. Sita Gagah, coba M Gagah, coba ini yang lain, coba biar dia kenal dulu deh. Soalnya ketemu saya kenal namanya doang, udah kenal ini. Talita kemana Talita? Pagi semuanya ada udah 33, 32 kan? Tadi kalau pas 32 ada keluar lagi nih. Koneksi kali Pak. Oh koneksi, emang makanya kemanapun nanti kerja pun ada koneksi gitu ya. Mau jadi bupati juga harus ada koneksi gitu. Ya, kalau nggak ada koneksi kayak begini emang jadinya. Oke, pagi semuanya. Hari ini ada berapa mata kuliah? 2 Pak. 2 Pak. Bapak Aman sama apa? SDM. SDM. Singkatan apa? Manajemen Sumber Daya Manusia. Siapa yang ngajar? Alina, kamu ngomong nggak kedengeran itu pakai dimute. Pak Hanung. Oh, Pak Hanung. Gimana memanage sumber daya manusia? Ya, paling susah tuh memanage sumber daya manusia memang daripada sumber daya daripada komputer itu udah diatur mau ya. Disuruh ngerjain A, mau salah ya. Tapi kalau sumber daya manusia itu sulit gitu ya. Iya nggak? Suruh bangun pagi misalkan, bangunnya siang gitu ya. Ada yang Oke, ada berapa mata kuliah sih hari kalian? MSDM terus? Semuanya 6 Pak untuk Apa aja? Coba Gagah apa aja sebutin. Komstat, DMKM, APSI, time series, data mining, sama knowledge management, Pak. Oke, Terus APSI, MSDM, udah berapa, Pak? tahu kamu nyebutin. Kamu tes saya nih. APSI, DMKM, time series, MSDM, Komstat, non-par. 6, Pak. Non-par siapa dosennya? Pak Robert. Oh, Robert. Pak. MSDM, APSI? Pak Takdir. Oh, Pak Kadir. Terus apa lagi tuh? Time series. Bunuh ke. Ya? Siapa yang ngajarin dulu? Nggak ada time series kalian ya? Bunuh ke, Pak. Oh, bunuh ke. Yang dosen paling favorit siapa? Bunuh ke atau siapa sih itu? Pak Hanung? Semua, Pak. Bohong, nggak mungkin. Gagah siapa? Yang jelas Komstat sih enggak lah, saya tahu. Tapi yang lain coba, ayo. Pak Hanung kayaknya, Pak. Oh, tuh kan, ada bilang juga apa. Tapi yang bilang kok Gagah ya, bilang Pak Hanung ya. Kalau Van yang bilang masih boleh lah, Des yang bilang masih boleh. Ini Hanung yang bilang. Oke, good. 6 atau kuliah, 1 hari rata-rata 1 ya, kan 1,2 lah. Ya, oke. Sisanya ngapain ya? Kalian ngerjain tugas? Enggak juga sih. PKL. Wah. Oh ya PKL. Oh, PKL juga online juga ya. Ngapain? PKL gimana? Kejadian benar ada PKL ya, betul ada PKL. Kalau ada yang bagian umum nggak di PKL, seksi umum? Siapa di sini? Nggak ada yang bagian umum. Kan ada dulu kan ada seksi umum, ada. Gagah. Gagah bagian umum. Gagah IT ya? IT. Dibuang, Pak, saya, Pak. Yang seksi umum siapa? Apa? Kamu Gah apa? Dibuang, Pak. Oh, dibuang. Ya, Pak. Jangan merasa gitu dong.
Kamu lagi baper ya. Lagi dapet kelihatan gagah nih. Jadi baperan nih. Kamu di apa? Di IT apa di umum, Gah? IT, Pak. Oh, IT. Yang umum, bagian umum siapa? Nggak ada? Iya, Pak. Siapa? Ada, Pak. Wasila. Saya mau nanya bagian umum, soalnya bagian umum itu yang paling tahu semua. Dia tahu semua loh, umum. Ya kan? Mau dari IT, mau dari dia bagian umum, udah tahu semua. Makanya itu saya mau nanya satu cukup ke dia aja tuh. Karena dia harus tahu dari IT, dari ujung-ujung ke ujung, dia umum, bagian umum. Ya kan? Kalau IT kan gagah kan bagiannya IT aja. Gitu kan? Arina, kamu ke bagian apa, Arina? Saya di riset 1, Pak. Apa aja, satu apa? Kajian metodologi untuk riset 4 sama riset 6. Saya di kajian metodologi 3. Satu itu apa? 2, 3, 4, 5, 6 apa? Saya kan nggak terupdate. Riset 1 kajian metodologi survei online. Oh, survei online. Oke. Sama kalau di kita itu Pak Windy, kamu di Pak Windy ya? Di BPS, siapa biasanya? Kurang tahu, Pak. Saya kurang tahu juga. Kalau riset 2 siapa riset 2? Ada riset 1, riset 2 siapa? Nggak ada ya? Riset 3? Ini sana ada berapa riset Arina? Ada 6. Nah, coba riset 1 siapa? Arina. Riset 2? Nggak ada. Riset 3? Nggak ada semua. Riset, saya rasa riset 6 juga nggak ada nih. Sisanya bagian umum. Nggak juga. Jadi nggak PKL pas saya gitu kan. Anak KS lebih banyak di riset 5 sama bidang IT. Riset 5 apa nih? Riset 5 itu membuat sistem database alumni. Database alumni mah gampang kalau STS semuanya ya. Ambil aja database kepegawaian BPS, diambil, udah selesai itu. Bukan gitu. Tantangannya apa nih? Tantangannya sih mau mengumpulkan data dari angkatan 1, Pak. Angkatan 1 itu siapa di sana? Ya itu Pak, lulusan alumni angkatan 1. Database. Alumni pertama. Oh iya ya, oke gitu. Jadi yang 6 kalau yang IT nge-backup semua gitu ya. Oke. 5, 6. Right. Menarik ya PKL hari kali ini ya. Kalian kelihatan udah sangat antusias untuk ikut PKL kelihatan kan. Udah siap-siap pakai jaket gitu kan. Udah siap-siap Raka jangan ketawa kamu Raka, dalam hati ketawa. Di muka ketawa, dalam hati sedih, terus saya tahu tuh mukanya kelihatan. Enggak, canda. Oke, ya inilah kondisi apapun bisa dilaksanakan dan tetap ceria. Ya, terusnya lagi selalu di awal kuliah ya diskusi dulu lah tentang hal-hal yang sifatnya umum dulu. Karena saya tahu setelah gitu, istighfar lah kalau ketemu lagi gitu. Tapi yang tidak saya update, kalian ikut ini nggak? Ada AI Summit di BPPT, ikut nggak? Ikut, Pak. Ikut. Kamu udah daftar? Udah, Pak. Daftar. Ikut. Nah, tadi kan barusan Pak Imam Madi hari ini, yang saya juga lagi dengerin tadi. Ikut dengerin lah, update lah. Sekali lagi begini, karena saya ngajarin tempat lain begini juga. Ada mahasiswa apa? Bahwa yang kalian akan dapatkan di kuliah itu akan jauh dengan apa yang akan terjadi di lapangan saat ini. Kenapa? Karena memang kuliah itu tidak sepenuhnya bisa didapatkan karena memang dari sisi silabus dan sebagainya pasti terlambat karena memang mengupdate silabus dan sebagainya itu perlu waktu, sedangkan tingkat percepatan dan kecepatan dari teknologi dan perkembangan di luar itu cukup cepat saat ini. Berbeda dengan tahun yang lalu.
apalagi kalian komputasi. Kalian apa nih? KS kan ya? Bukan SE, apa lagi kan? Ingat KS itu komputasi statistik, komputasi yang cepat, statistik juga harus, gitu kan? Ya kan? Jadi ketika ditanya ini ya harus tahu komputasi dan teknologi. Ikutlah kegiatan tersebut. Banyak sekali nanti kegiatan yang dilakukan. Oke. Kemudian coba saya tanya satu-satu lagi. Ini biar kelihatan rame. Sandro di mana, Bro? Gila lu, Bro, gitu ya. Sandro di mana, Bro? Sama Pak. Di mana, Bro, posisi, Bro? Rumahnya di mana? Di Tapanuli Utara, Pak. Tapanuli Utara, Pak. Kalau Tapanuli Selatan, Tapsel. Kalau Tapanuli Utara apa? Taput, Pak. Iya, Pak. Taput, Pak. Minggu lalu kita belajar apa, Sandro? Tentang pemrograman di R, Pak. Bahas pemrograman di R. Masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu dan yang mungkin yang sudah kalian kumpulkan? Ada if-else statement, Pak. Ada switch, ada looping, ada yang pakai for loop, terus ada yang pakai while, ada yang pakai repeat, ada yang pakai apply, supply, apply, terus bikin fungsi, bikin grafik, matematik, terus bekerja dengan tipe data string, gitu, Pak. String, akhir itu. Yang belum kasih namanya tolong dirubah ini apa masih nip di depannya saya nggak nyebut satu-satu nih. Coba diganti ini ya namanya di nipnya di belakang deh nama di depan. Ya, saya nggak bisa lihat. Dirubah ya. Nah Yaski sudah ngerubah. Ya, silakan. Oke, itu minggu lalu. Jadi memang itu tapi itu fungsi dasar sekali ya, fungsi dasar sekali yang dilakukan yang bisa dilakukan di R. Banyak lagi fungsi-fungsi yang banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi ini dasar sekali, dasar itu yang paling bisa dilakukan sederhana. Oke, untuk hari ini ya untuk pertemuan kali ini kita akan diskusi mengenai DPLR. DPLR ada yang sudah megang buku yang edisi ketiga, siapa? Saya, Pak. Siapa? Nisa? Ini, coba nih, DPLR halaman berapa nih? Setelah itu masih di pemrograman sebenarnya. Ya kan? 188, Pak. 188 kita pelajari sampai halaman 201 terus 2 nih. Cek. 202, Pak. Oke. Bisa tuh saking hafalnya dia halaman 207 pojokan atas diulang langsung gitu dia. Oke. DPLR ini adalah package yang gunanya untuk data jadi untuk modification untuk data manipulation sebenarnya. Data manipulasi bukan hal yang buruk ya, jadi data manipulasi lah. Data manipulation yang sebenarnya bisa dilakukan di database di package atau dilakukan di fungsi-fungsi yang sudah diutarakan sebelumnya bisa, tapi DPLR ini digunakan karena dia bisa berkaitan mirip dengan SQL. Kalian belajar SQL nggak? Ya. Dan ini nanti akan berguna sebenarnya ketika kalian bicara data-data yang akan bekerja dengan data-data platform seperti Spark atau Hadoop yang memang request-nya adalah punya modeling dan juga data manipulation dengan DPLR ini.
yang lain bisa punya akses di buku itu, terserah ya, mau akses bagaimana, mau beli kayak mau seperti apa, mau foto, terserah. Yang penting kan ada akses terhadap DPLR ya, sekali lagi ya, saya utarakan fungsinya nanti dilakukan. Kemudian ini saya coba share screen. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah. Oke, saya perbesar dulu. Semoga sudah lebih terlihat, semoga. Oke, DPLR. Nah, ini memang ada fungsi-fungsi yang mirip dengan fungsi di SQL seperti select ya. Ini untuk memilih variabel atau kolom dari sebuah matriks. Kemudian filter itu untuk memilih atau mencari subset dari cases atau baris. Kemudian group by itu bisa untuk grouping. Kemudian summarize, ada summarize add, ada summarize if, gitu ya. Ini untuk membuat mengagregat data-data tersebut menjadi lebih data yang cukupnya sifatnya lebih agregat, jadi lebih bisa penjumlahan, bisa rata-rata, bisa min dan sebagainya. Kemudian ada join ini untuk menggabungkan data frame atau tabel. Kemudian ada yang kita sebut sebagai mutate, ya, mutate. Ini seperti mutasi lah, gitu ya. Ini untuk membuat variabel baru. Kalau di ini SQL namanya column alias. Ada juga nanti ada table itu jenis baru sebenarnya. TBL itu table itu jenis data baru yang sifatnya lebih kompleks seperti dibandingkan dengan data frame, dan juga banyak fungsi-fungsi lainnya. Tapi paling tidak kita kan bisa, yang kita bahas adalah hanya sebagian kecil dari yang utama lah yang ada di fungsi-fungsi DPLR tadi. Nah, coba masing-masing sembari lihat ini, kalian buka R-nya, kemudian install package NYC Flights. Ini ada install packages NYC Flight. Ini digunakan untuk ilustrasi. Nanti juga buat dikumpulkan nanti jam selesai mata kuliah ini, kalian harus menggunakan data ini. Jadi silakan download install packages NYC Flight 13. Ya, ini adalah beberapa tabel. Yang salah satunya adalah flights yang merupakan data dari hampir 340.000 penerbangan yang berangkat dari kota New York di tahun 2013. Jadi ini dapatkan dari US Bureau of Transportation Statistics. Silakan langsung download, karena butuh waktu ya, butuh waktu untuk download. Silakan di-download ya. Oke. Lalu oke, udah perintah download, sembari download kalian lihat di sini lagi. NYC Flight in the head, ini adalah data yang isinya adalah ada setiap baris itu adalah penerbangan dari tahunnya, tahun 2013, bulannya, tanggalnya, kemudian departure time, ada schedule departure gitu kan, dari departure ada apa, dia apakah terlambat atau tidak gitu ya, dan seterusnya. Schedule, kemudian ada destination, ya, kemudian airtime, ada juga apa, flight, ya, flight, kemudian carriage-nya, ada tail-nya, dan sebagainya. Nah, ini untuk ilustrasi saja. Nanti sebenarnya data ini kalau
selain data dari variable flash, dia akan ada variabel mengenai tipe dari pesawat, plane-nya, kemudian dia akan ada tipe dari, ada suhunya, temperatur, ada banyak data yang sebenarnya nanti bisa digabungkan untuk ini. Oke. Nah, perintah yang pertama adalah select. Ya, select ini digunakan untuk memilih kolom variabel berdasarkan kondisi tertentu atau keinginan kita gitu ya. Jadi misalkan contoh, ini ada select data yang kita ingin berikan. Biasanya perintah seperti ini, select dari selection, select, kemudian datanya, kemudian adalah argumen yang ingin kita jelaskan. Contoh begini. Ini contohnya misalnya sampel flight itu untuk ambil select dari flight aja untuk melihat gambarnya. Nah, kalau tanpa menggunakan DPLR, biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu gini, kita ambil flights, ini dari data flights, kita mengambil yang nama which names, name itu nama kolomnya, yang ada sama dengan ini. Which names adalah including di sini. Atau opsi berikutnya adalah flights, sini, gitu kan. Flights, year. Jadi, dua-duanya akan masuk yang sama ya, atas bawah arti yang sebelah ini, tapi ini fungsi yang ada di base R. Sedangkan kalau pakai perintah DPLR, seperti ini perintahnya. Select, selection, ada select, flights, kemudian ini adalah nama datanya, yang mau diambil apa? Ada year, ada month, ada day, ada arrival delay, ada departure delay. Itu akan terambil di flight ini, akan muncul seperti ini. Kalau kita bikin seperti ini, dia akan muncul ada datanya. Tapi kalau kita akan memilih ini berubah menjadi satu dataset baru, tinggal sama dengan kita sebutkan nama objeknya, kemudian kita jadikan dia menjadi sebuah objek, itu memungkinkan. Oke, jadi select. Atau gini, lihat lagi. Perhatikan lagi. Bentar. Ya, berikutnya adalah select flights data itu year. Ini dia ada kolom dari year sampai day diambil, nggak usah satu-satu. Kita bilang dari kolom sekian sampai kolom sekian diambil. Kemudian juga ditambah dengan kalau dia arbitrary atau dia nggak berurutan juga tinggal kita sebutkan. Kita mau drop variabelnya, kita akan masukkan ke data baru seperti ini, ya kan? Select flights. Kemudian kalau kita kasih minus artinya tanpa, ini dikeluarkan. Oke. Kemudian juga kita bisa new data, select, flights, kemudian kalau mau langsung semua bisa seperti ini. Pakai di combine lah. Nah, hasilnya seperti itu, new data atau flights, kemudian kita juga bisa memilih variabel yang mulainya dengan huruf Y, kalau di sini start with gitu ya, Y berarti year gitu. Atau dia ada juga, bisa juga nggak hanya huruf, tapi juga sebuah beberapa huruf gitu ya. Ini start with bisa R, ERR, berarti ini ada arrival gitu ya, kita akan mengambil arrival. Kemudian tanpa, sekali lagi pakai perintah minus saja, tanpa ini. Oke. Kemudian ada head, select, flight. Nah, kemudian ini contain, berarti yang tidak ada contain time. Bisa juga pakai contain itu berarti ada isi. Ada contain time,
atau kalau minus berarti tanpa. Oke. Nah, kemudian kita bisa pakai perintah rename, namanya rename. Jadi kalau kita mau juga variabelnya di rename, pakai perintah ini. Ya. Rename flight di bulan, month menjadi bulan. Gitu. Nah, di sini. Start with, ya kan, prefix ends, ada end with, ya kan, ada contain, ada string matches, gitu, ada kemudian num range dan sebagainya, bisa kalian nanti cari di penjelasan di DPL yang tadi. Oke. Kemudian di sini ada filter. Nah, filter ini adalah untuk memilih baris atau cases yang kaitannya dengan kondisi tertentu. Gitu. Jadi misalkan ada flight, ya kan, flights which flight departure delay lebih besar pada 100. Jadi ini adalah flight dicari yang departure delay-nya lebih besar ya. Jadi flight departure delay lebih besar daripada 100.000. Jadi kita memilih cases yang lebih besar daripada 1.000. Ya. Kemudian cases besar 1.000, kemudian sama juga gini, departure flights di mana departure delay besar pada 1.000. Kita juga bisa, ini origin sama dengan JFK, ya, kalau mencari originnya awalnya dari mana, dia ini departure-nya datangnya dari JFK misalkan. John F. Kennedy. Nah, kalau kita bilang begini di origin ada atau termasuk dalam JFK atau EWR. Nah, atau kita pakai perintah pakai tanda exclamation mark. Di sini exclamation mark artinya dia selain, yang bukan, ya, selain dari yang berasal dari JFK dan EWR. Kita juga bisa gabungkan beberapa kondisi. Ada ya seperti ini ya. Kalau or itu pakai pipe. Jadi filter flights origin, di mana origin adalah berasal dari JFK atau EWR dan bulannya lebih besar setelah bulan Juni ya. Jadi lebih besar daripada bulan 5. Itu ini or, kalau or seperti ini ada pipe pipa origin JFK lebih besar pada carrier-nya sebenarnya dari UA United Airlines lebih besar ini. Ini pada piping kan. Kemudian kita juga bisa filter grapple ngambil dari yang isinya adalah tail number-nya ada yang JB, nah, itu bisa juga. Silakan coba, saya kasih waktu 5 menit untuk kalian coba sampai filter, ya, filter. Tadi kan ada kalian sudah download datanya, kemudian sudah lakukan select dan filter. Silakan coba lakukan. Saya tunggu 5 menit kalian untuk lakukan 2 case tersebut. Silakan. Nanti baru kita akan, kalau ada pertanyaan saya tunggu. Silakan. Nanti saya stop screen dulu. Silakan tetap ini ya,
matiin aja nggak apa-apa, video dimatikan aja biar ngurangin ini, ngurangin pulsa. Tapi coba selama 5 menit kalian lakukan itu sampai dengan filter. Semoga kalian sudah. Ada pertanyaan? Coba asumsinya udah dicoba ya. Oke, masuk ke bentar. Sudah kelihatan ini saya ya? Udah, Pak. Oke. Filter ada arrange. Jadi arrange ini untuk mengukur sorting. Jadi range tadi belum sebut di atas ya. Jadi kalau pakai tanpa perintah DPLR, yang standar pakai perintahnya order. Order minus artinya kebalik, dia dari kecil ke besar berdasarkan departure delay. Ya. Jadi departure delay-nya dari kecil ke besar. Kalau pakai DPLR, tinggal bilang gini, flights yang mau kita urutkan berdasarkan departure time, misalkan. Atau departure delay, boleh. Di sini atau descending itu artinya mulai dari besar ke kecil. Jadi departure time-nya dari jam 24.00 sampai dengan yang paling kecil, mungkin 000. Gitu ya. Atau departure delay atau departure time. Ini range, ada flight, ada descending. Ya, kalau ini otomatis dia adalah ascending, dari kecil ke besar. Kalau descending dari besar ke kecil. Arrange juga bisa kita buat secara berurutan. Kita urutkan berdasarkan departure time, kemudian kita urutkan berdasarkan departure delay. Bisa seperti itu. Ini arrange, flight, departure time, departure delay. Sama juga ya, tinggal kalian bikin mana yang mau urutkan, mau tinggi ke besar atau besar ke tinggi, silakan rendah ke tinggi besar atau besar ke kecil gitu, tinggal diatur range-nya sama seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah perintah arrange, summarize. Summarize ini untuk membuat ringkasan yang berupa data agregat, ya kan, data agregat. Summarize ada flights, kemudian mean. Kita buatkan nama variable baru namanya mean departure delay, misalkan, adalah rata-rata dari departure delay. Nah, NaNRM ini fungsinya untuk memastikan bahwa ketika ada NA, maka dia akan tetap bisa kita lakukan. Kita remove NA-nya. Ya. Oke. Kemudian ada summarize tadi sudah masuk ke ini, kita bisa simpan itu menjadi sebuah objek baru, disebut flash misalkan. Nanti isinya bisa seperti ini ya, juga summarize add gitu ya. Kita bisa buat ada summarize add. Ini kalau summarize add ini dia summarize untuk variable yang kita define. Kalau ini semua ini kita define. Jadi flights, kemudian var-nya apa saja, kemudian ini airtime, distance, kemudian ini fungsinya apa aja. Ada fungsinya kita bisa tentukan, ada n kurang tutup, ini artinya jumlah atau frekuensi, kemudian missing, itu ketika jumlah missingnya, ini kemudian min, rata-rata, median, juga kita bisa buat, SD dan sebagainya. Lihat seperti ini, maka kan dia muncul airtime, n-nya, distance n-nya, jumlahnya, airtime, ini airtime ya kan, distance-nya, ini adalah dari sisi missing-nya, gitu kan, distance missing-nya, airtime ada yang missing, kemudian airtime mean, airtime distribution distance mean dan seterusnya. Gitu. Bisa juga kita bisa buat summarize berdasarkan variable, berdasarkan fungsi yang kita define, kita tentukan secara langsung sendiri, gitu ya, secara mandiri, misalnya function kita menghitung dari variable distance, function lagi nih, var x min x gitu kan. Nah, summarize if, ya, ini diambil ketika dia flights if, jika dia adalah numerik, maka dia akan ketika yang bilangnya numerik, maka baru kita lakukan. Karena kalau dia tidak numerik, bisa kita lakukan. Biasanya adalah summarize if.
Kemudian berikutnya ada perintah mutate tadi untuk mendevelop variabel baru, variabel baru, ya kan? Membuat variabel baru, ya. Nah, variabel ini Nah, ini ada mutate, gitu ya, mutate, kemudian sudah ya. Oke. Stop. Oke, mutate. Ada mutate, ini adalah flights, ya. Kemudian kita perintahnya adalah kita sebutkan yang mau kita buatkan speed. Nah, itu ada variabel baru adalah adalah hasil pembagian dari distance dibagian dengan hour. Kita bisa tentukan fungsi dari mutate tadi. Kita juga bisa seperti ini, kita define di variabel baru akan ada nambah variabel baru. Lihat di sini variabel barunya ada airtime hours, terlihat di sini. Dan ini ada variabelnya, year, month, dan sebagainya. Kemudian ada tambah origin, ada destination, ada airtime, kemudian ada tambah airtime hours di sini. Kalau kita mau lakukan juga untuk keep new variable pakai perintah transmute, kita kan cuma ambil saja yang jadi saja gitu, yang baru saja, tapi yang lain nggak tidak ditampilkan atau tidak dihasilkan. Berikutnya adalah group by. Nah, group by ini bisa digabungkan untuk perintah summarize atau mutate, gitu kan. Misalkan kita mau lakukan men-summarize tadi kan arrival delay, departure delay, kemudian fungsinya sudah banyak, gitu kan. Tapi kita mau bagi juga berdasarkan jenis penerbangan sama asal. Seperti di atas. Maka kita akan muncul seperti ini. Kalau tadi cuma satu bagian, gitu ya, cuma satu baris, gitu kan, hasilnya departure delay, min-nya, rata-rata, n-nya dan sebagainya, kita bisa dapatkan berdasarkan ini origin misalkan, berdasarkan origin, EWR, JFK dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan hal yang sama. Contoh group by, flights, carrier, kemudian yang dari summarize itu tidak semua kita ambil min-nya. Kalau tanpa group by maka semua kita dapatkan rata-ratanya, tapi kita bisa buat rata-ratanya berdasarkan jenis carrier-nya atau pesawatnya lah, airline-nya. Nah, perintah berikutnya adalah perintah join. Join ini digunakan untuk menggabungkan dua dataset yang bisa kita cari kemiripan variabel yang memang ID-nya atau yang unik, jadi semacam key variabelnya, gitu ya. Bisa juga tanpa, sebenarnya kalau tanpa tinggal dia langsung join tanpa cari yang mirip lagi. Ada inner join. Inner join itu ketika dia ID-nya sama di keduanya, ya kan? Left join ketika yang sebelah kiri penuh, sebelah kanan, kalau yang cocok ada di sebelah kanan. Kalau right join itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu akan semua, kalau yang sebelah kirinya adalah yang hasil yang kalau yang dia matching akan ditampilkan, kalau tidak match maka dikasih NA. Full join ketika dia digabungkan meskipun ada yang tidak cocok. Ini mungkin gampang seperti ini. Ada data 1 sama data 2. Data 1 itu isinya ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan kalau data 2 adalah 1, 7, 3, 6, 8. Terlihat yang sama ID-nya adalah 1 dan 3 ya. Kalau kita pakai perintah namanya inner join misalkan, inner join seperti ini, maka yang muncul adalah cuman yang matching antara grup dari yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah ketika ID-nya adalah ID 1 dan 3. Tapi kalau left join, DF1 akan muncul, data 1 akan muncul semua, sedangkan DF2, data kedua, dia tidak akan muncul kalau memang tidak match, dia akan muncul sebagai NA di situ. Kalau match, maka dia akan tetap aja akan tampilkan. Sebaliknya kalau right join berarti yang kanan akan penuh, kalau yang sebelah kiri akan ditampilkan yang matching saja. Kalau tidak matching maka disebut sebagai
NA. Full join, sekali lagi, kalau full join dia akan muncul kombinasi ya. Jadi full join ya dia akan menampilkan sejumlah itu semua. Ketika yang sebelah kiri ada ditampilkan, sebelah kanan nggak ada tempelkan. Jadi seperti ini. Anti join hanya memunculkan yang tidak ada mirip apapun. Ya. Jadi tidak mirip di F1 dan F2, maka dia yang tidak mirip maka ditampilkan. Nah, ada perintahnya, ada piping. Piping ini sebenarnya kalau di Linux sebenarnya kalian juga bisa melakukan kan piping untuk melakukan perintah yang secara sekuensial, secara berurutan, secara mudah. Gitu. Operatornya ada ini, ada persen, lebih besar persen, kan? Dan ini ini bisa digunakan untuk menampilkan kegiatan secara berbarengan. Contoh begini, perhatikan sini, piping. Ada new flights, ya, new flights. Ini variabel baru atau dataset baru diambil dari flights, di mana saya mau ngambil filter. Ini proses seperti ini. Biasanya kita lakukan line by line ya. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel dalam dataset, kemudian baru kita ekstrak lagi. Itu akan memakan banyak waktu dan juga storage. Kenapa kita melakukannya? Kita menyimpan dalam dataset tertentu yang harus kita ekstrak lagi sebenarnya. Jadi kita akan menyimpan story-nya cukup banyak gitu. Kalau ini dia akan melakukan kegiatan satu persatu secara berbarengan, secara sekuensial, dan hasilnya cuma satu dataset sehingga tidak mengurangi storage sebenarnya. New flights itu adalah ngambil dari flights. Ini adalah proses berikutnya yang di piping pertama. Kemudian filter diambil yang bulan 5 saja, tanggal 17, dan carrier-nya adalah ini. United Airlines, ya kan, American Airlines, ya, dan sebagainya. Berikutnya kita pilih variabel, ini filter kita ambil ininya, benar. Kemudian select kita ambil variabel apa yang mau kita munculkan. Variabelnya cuma carrier-nya, departure delay, airtime, sama distance. Kemudian kita urutkan berdasarkan carrier. Kemudian kita buat variabel baru yang kita sebut sebagai airtime hours sama airtime dibagi dengan 60. Seperti itu. Nah, ini proses untuk melakukan proses untuk piping. Dan ini memang ini contohnya bisa dilihat ada flights, group by dan sebagainya. Ini untuk mempermudah proses yang ada untuk piping. Nah, mungkin itu yang untuk hari ini, dan nanti tugasnya adalah yang pertama untuk kalian bisa lakukan di hari ini. Dikumpulkan jam berapa? Yaski, biasanya ngumpul jam berapa Yaski? Sebelum 12.45 Pak. Nah, masih lama lah, masih cukup lah. Yang pertama adalah semua yang coding itu yang ada di buku halaman tadi 180 sampai dengan 200 tadi DPLR kalian lakukan seperti biasa, DR, kemudian prosesnya kalian lakukan, kirim, itu untuk yang individual. Kemudian untuk grupnya, minggu lalu kan kita nggak ada PR ya, minggu lalu ya, nggak ada PR ya kan, ya saya kasih waktu inilah buat istirahat lah. Saya tahu tuh, kok nggak ada PR ya, tapi bisa diem aja tuh ya, gitu kan, diem aja. Kalau ada yang ngomong diomelin tuh nanti, lu sih gitu ya ngomong, gitu kan. Untuk tugas kelompok kalian sudah punya data-datanya kan, data-data kemarin, data-datanya kalian lakukan analisis, kalian lakukan proses manipulasi datanya, data-datanya dimanipulasi, kemudian dari yang kemarin yang pakai base kemarin, pakai for i, kemudian apa kemarin untuk looping, if else, kemudian data yang sifatnya adalah paste untuk data numerik dan string, sampai dengan DPLR, buat ilustrasi buat dari kalian masing-masing, terserahlah masing-masing grup terserah ilustrasi, tapi gunakan semua fungsi yang ada di bab ini. Jadi mau DPLR, pasti nggak akan sama nih. Kalau sama antara grup mah itu
kerjasamanya erat banget gitu ya, erat banget ya. Sebagai korps Pak, korps BPS kita harus kerjasama gitu kan. Bersama nggak akan ada statistik karena hasilnya akan sama semua ya nggak. Kalau statistik nggak ada varian sih kan, nggak ada varian ya statistik. Ya. Be inovatif, kalau di luar dari situ boleh, kalau bisa mau tambahkan dengan fungsi-fungsi yang belum saya jelaskan di situ, boleh juga ya sekali. Dan jelaskan fungsi masing-masing ya nanti, oh ini untuk melakukan ini hasil seperti ini. Jadi masing-masing grup dan dikumpulkan biasa minggu depan sebelum kelas ini berlangsung. Mungkin itu saja sementara ini. Ada pertanyaan dari kalian? Saya mau tanya, Pak. Ya, siapa nih? Desi, Pak. Oh, Desi. Ya, Des. Saya mau tanya yang bagian anti-join. Kan itu pengertiannya mengembalikan semua baris yang tidak cocok di kedua tabel. Tapi di contoh Bapak itu, outputnya malah yang tidak cocok, tapi yang di tabel sebelah kiri. Yang di sebelah kanan nggak dikeluarin ya, Pak? Nggak dikeluarin, sebelah kiri aja. Ya. Makasih, Pak. Ya, yang nggak cocok sebelah kiri. Ya, kalau nggak cocok sebelah kanan, susah juga. Mau taruh di mana kalau di sebelah kanan naruh? Dia nggak taruh di bawah, kan? Tadi juga kan ininya beda. Apa sih namanya? Kolomnya beda, ininya beda. Ya. Good question. Yes. Soalnya di pengertiannya kan semuanya, jadi saya kira yang nggak cocok semuanya. Nah, yang nggak cocok semua di salah satunya. Oke. Ada lagi? Udah? Gimana? Ada pertanyaan?